กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Bab 4 Tahun-tahun di Chiang Mai telah selesai dibacakan pada video part 26. Maka kita lanjutkan video part 27 ini dengan membacakan bab 5, yaitu pertanyaan yang tidak biasa, jawaban yang mencerahkan. PDF Venerable Acharyaman Buridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai nama-nama penerjemah, baik dari bahasa Thai ke bahasa Inggris maupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Penyunting adalah Bhante Titayano dan Herianto. Baiklah, kita lanjutkan bab 5. Pertanyaan yang tidak biasa, jawaban yang mencerahkan. Saat tiba di Bangkok, Acharyaman tinggal di Wihara Wat Boromaniwat. Sesuai dengan instruksi telegram dari Somdet Pramahawirawong, sebelum ia berangkat ke Udon Thani, banyak orang datang mengunjunginya di Wat Boromaniwat penuh dengan pertanyaan. Beberapa dari pertanyaan ini agak tak biasa, jadi saya memutuskan untuk melampirkannya di sini. Penanya, saya dengar Anda hanya menjalani satu aturan dari 227 aturan hidup kebikuan. Apa benar? Acharyaman, benar. Saya menjalani hanya satu dari 227 aturan kebikuan. Penanya, yang mana dari 227 aturan tersebut yang Anda jalani? Acharyaman, mengawasi gerakan batin saya. Penanya, jadi dengan memilih mengawasi gerakan batin Anda tidak perlu menjalani aturan-aturan lainnya? Acharyaman, dengan mengawasi gerakan batin saya mencegah pikiran, ucapan, maupun tindakan yang akan melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh Sang Buddha, baik itu sejumlah 227 atau lebih. Mereka yang ragu akan ketaatan saya dalam menaati 227 aturan kebikuan, boleh berpikir sesuka hati mereka. Bagi saya, sejak saya ditahbiskan sebagai seorang bhikkhu, saya selalu mengawasi gerakan batin saya, karena batin selalu mendahului tindakan dan ucapan. Penanya, maksud Anda, kita harus mengendalikan batin kita untuk menaati aturan kebikuan? Acharyaman, apalagi yang harus Anda kendalikan untuk mengembangkan moralitas, jika bukan pikiran Anda? Hanya mereka yang telah mati tidak perlu mengawasi gerakan batin mereka, atau ucapan dan tindakan mereka. Orang bijaksana tidak pernah bilang orang mati membatin tidak baik, karena jenazah tidak menunjukkan niat. Apabila orang mati memiliki moralitas, itu tidak ada gunanya, karena ia telah mati. Tetapi saya masih hidup, jadi saya tidak bisa mengikuti moralitas orang mati. Saya harus menjalani apa yang sesuai untuk makhluk hidup yang memiliki kecenderungan baik dan buruk. Saya harus mengawasi gerakan batin dalam hal moralitas. Penanya, saya pernah dengar bahwa menjaga ucapan dan tindakan kita adalah moral. Dari perkataan ini, saya berkesimpulan bahwa tidaklah penting untuk mengawasi batin kita. Hal inilah yang membuat saya bertanya. Acharyaman, memang benar bahwa menjaga ucapan dan tindakan kita adalah moral. Tetapi sebelum kita berucap atau bertindak,
kita harus mempertimbangkan sumbernya ucapan dan tindakan moral. Ucapan dan tindakan moral berasal dari batin. Setelah kita memutuskan bahwa batin adalah awal dari tindakan dan ucapan moral, kita harus memastikan bagaimana batin menuntun ucapan dan tindakan kita. Batin tidak hanya berurusan dengan ucapan dan tindakan moral, melainkan dengan segala hal yang kita lakukan, agar setiap kegiatan berhasil senantiasa. Untuk mengobati suatu penyakit, kita perlu mencari penyebabnya. Kemudian, menyusun rencana penyembuhan sebelum penyakit tersebut menjadi parah berkepanjangan. Untuk menjaga moralitas, dibutuhkan batin yang mantap. Apabila batin tidak mantap, moralitas yang dihasilkan penuh noda, penuh tambalan, dan berlubang-lubang. Sifat baik yang berubah-ubah, berkeping-keping, sangatlah menyedihkan. Hal ini menyebabkan jalan hidup yang tak bertujuan. Selain itu, sifat baik yang bimbang merupakan sumber ketidaknyamanan bagi pemilik sifat tersebut. Saya tidak banyak mempelajari teori moralitas. Setelah saya ditahbiskan menjadi biku, guru saya membawa saya ke gunung dan hutan untuk menjadi biku pengelana. Saya belajar dhamma dari pohon-pohon dan rumput-rumput, sungai-sungai dan arus air, tebing-tebing dan goa. Saya belajar dhamma dari suara burung-burung dan binatang-binatang liar, dari lingkungan alam sekitar saya. Saya mempelajari kitab-kitab agama tidak cukup lama untuk menjadi berpengalaman dalam ajaran-ajaran sifat moral. Makanya, jawaban saya terhadap pertanyaan Anda cenderung mencerminkan pendidikan primitif saya. Saya merasa kemampuan saya tidak cukup memadai untuk memberi jawaban yang fasih mengesankan untuk manfaat spiritual Anda. Penanya, apa yang melandasi moralitas dan apa yang sungguh-sungguh menegakkan sifat baik? Acaryaman, dengan memperhatikan setiap pikiran yang berlalu lalang dalam benak kita, dengan mengetahui apa yang baik untuk dipikirkan dan apa yang tidak, dengan memperhatikan bagaimana kita mengekspresikan diri kita dengan tindakan, ucapan, dan kehendak, dengan mengendalikan 3 faktor ini agar tindakan, ucapan, dan kehendak kita tetap sesuai dengan apa yang dapat diterima secara moral. Dengan mentaati syarat-syarat ini, yakinlah bahwa perilaku moral kita akan patut dicontoh, dan kita tidak sukar dikendalikan atau menyakiti hati orang. Selain dari perilaku yang patut dicontoh dalam tindakan, ucapan, dan kehendak, adalah sukar untuk menyebutkan apa sifat baik yang tulen itu. Karena untuk memisahkan perbuatan dari orang yang berbuat adalah mustahil. Perbuatan dan yang berbuat bukan 2 badan terpisah, seperti rumah dan pemilik rumah. Mencoba untuk membedakan perbuatan dari yang berbuat akan bermasalah, dan saya tidak ingin mencoba. Bahkan kedamaian batin yang berasal dari pengamalan sifat baik tidak dapat dipisahkan dari sifat baik itu sendiri. Apabila jenis-jenis sifat baik dapat dipisahkan dari orang yang mengamalkan sifat baik itu, kemungkinan besar sifat-sifat baik itu sudah dari dulu dijual di pasar-pasar.
Kalau begitu, jenis-jenis sifat baik itu mungkin sudah menjadi sasaran yang menguntungkan buat maling untuk dicuri, kemudian dijual kepada penawar tertinggi, meninggalkan banyak orang kehilangan sama sekali. Seperti harta lain, sifat baik akan menjadi sumber kegelisahan, akan membuat umat Buddha menjadi jemu, lelah dalam memperjuangkannya, dan merasa tidak aman memilikinya. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk mengetahui secara tepat apa yang menegakkan sifat baik adalah satu cara untuk mencegah terjadinya keruwetan dalam isu-isu moral, hingga memungkinkan orang-orang baik mencapai kedamaian dengan cakap. Karena saya sangat waspada terhadap lekatnya bahaya tersebut, saya tidak pernah mencoba untuk memisahkan jiwa saya dari sifat baik yang saya amalkan. Mereka yang tak bersedia untuk memisahkannya akan tetap senang kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka lakukan, karena mereka tidak usah khawatir akan kehilangan sifat baik mereka. Sedangkan mereka yang menganggap sifat baik sebagai satu badan terpisah menjadi begitu khawatir akan kehilangan hingga mereka kembali sebagai hantu untuk menjaga dengan was-was sifat-sifat baik yang telah mereka kumpulkan, seperti orang hampir mati yang resah mengenai hartanya. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang